semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Oke teman-teman, saya mau membahas mengenai korupsi di negeri ini ya. Saya akan ceritakan dulu teman-teman kenapa saya prihatin sekali dengan negeri ini ya. Jadi saya itu apa betul kelakuan-kelakuan koruptor di negeri ini ya teman-teman. Apa betul ya koruptor dari yang kecil sampai yang besar ya. Jadi di negeri ini banyak sekali penyamun teman-teman ya. Penyamun banyak sekali karena sistemnya juga memungkinkan untuk tumbuh kembang seorang koruptor atau penyamun atau rampok negara ya. Banyak sekali jalan-jalannya untuk merampok negeri ini teman-teman. Jadi kali ini KPK ya setelah sudah memvonis ya atau menghukum Rita Widiasari, seorang bupati wanita yang kekayaannya luar biasa ya teman-teman. Dia jumlah yang dikorupsi dari selisih perdagangan tambang itu teman-teman ya. Di sini diceritakan berapa sampai berapa dolar gitu per tonnya ya teman-teman. Jadi kehidupan mewah sekali dan sudah dihukum ya teman-teman. Nah ini merembet lagi dan hari ini KPK menggeledah rumahnya senior di Nasdem ya teman-teman. Namanya Ahmad Ali ya. Rumahnya mewah ya. Ini luar biasa. Saya mau cerita apa nih teman-teman? Saya mau cerita apa? Saya mau cerita kelakuan para maling ya, para koruptor, para orang rakus atau greedy ya, orang yang penuh kemunafikan. Di negeri ini banyak sekali teman-teman. Biasanya orang-orang seperti itu berlindung di partai politik ya, karena memang dia tujuan masuk partai politik itu pertama untuk mencari uang ya, bukan untuk mengabdi ke negara, bukan, untuk mencari uang, untuk melindungi bisnisnya ya. Nah nanti kalau dia udah jadi kepala daerah, dia cari duitnya juga gampang ya, bermain-main di gitu teman-teman, bermain di izin tambang, bermain di tambang, bermain di tata kelola dan sebagainya ya. Jadi itu bukan rahasia lagi. Menyedihkan sekali ya teman-teman, negeri ini mencari orang yang baik susah. Ya, dari 300 juta kurang lebih ya, cari orang yang baik susah sekali ya. Kebanyakan orang munafik semua. Kalau ada kepentingannya, semua ada kepentingan ya. Nah, di sini teman-teman, karena saya sudah mengalami semua ya, perjalanan panjang saya untuk mencari tahu sudah selesai ya teman-teman. Dari akar rumput sampai top level sudah saya teliti ya teman-teman, kelakuan manusia-manusia di negeri ini. Ya, dari akar rumput orang-orang rakyat biasa, dari pejabat-pejabat yang rendahan ya, dari RT RW sampai ke top level ya teman-teman, sampai decision maker di negeri ini sudah selesai ya teman-teman, saya telitinya. Menghabiskan waktu kurang lebih hampir 30 tahun ya, 30 tahunan teman-teman. Perjalanan saya sudah panjang ya. Jadi saya bisa ngomong tanpa teks ya. Semua sudah terekam di memori saya bagaimana kelakuan-kelakuan orang munafik di negeri ini dari segala macam institusi ya teman-teman. Ada di eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Semua sudah terekam di dalam memori bagaimana kelakuannya. Itu yang elit-elit ya teman-teman. Belum yang kroco-kroconya ya. Cara-caranya seperti apa, kemunafikannya seperti apa. Jadi saya senyum aja ya, negeri ini makin amburadul ya teman-teman. Ini kesalahan di mana pertanyaannya? Ya, kesalahan di mananya nih? Jadi ini menurut saya kesalahan dari sistem ya. Nah, dari sistem, dari pembangunan mental, pembangunan karakter ya. Jadi merembetnya kemana-mana. Akhirnya diikuti orang-orang yang baru menjabat, orang yang ingin menjabat ya. Jadi orang-orang tumbuh, generasi muda ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan generasi sebelumnya yang korupsi hanya dihukum ringan. Ya ini pertanyaannya. Jadi apa solusinya ya teman-teman? Kalau pendapat saya out of the box ya teman-teman. Nah ini agak-agak lucu tapi serius ya. Kalau menurut saya hukumannya jangan seperti biasa saja ya, jangan, jangan teman-teman. Kita ngambil hukuman yang ekstrim, lucu ya, di luar kebiasaan ya. Enggak bisnis as usual itu hukum penjara enggak ya. Kalau saya koruptor itu teman-teman ya, begitu divonis bersalah sudah inkrah, dihukumnya di lapangan ya, di tempat keramaian, ditelanjangi teman-teman ya, hanya kasih sempak saja, dikasih sempak saja. Nah situ dipanas-panasin aja, panas-panasin, dihujan-hujanin, terus dikasih itu papan nama, ini korupsi senilai sekian ya, namanya, tempat tanggal lahir dan sebagainya ya. Itu satu. Yang pertama,
sita asetnya, sita kekayaannya dengan undang-undang perampasan aset ya. Jadi biar orang mikir kalau mau korupsi itu nanti akan dikasih sempak saja di lapangan ya. Di lapangan tempat keramaian ya teman. Kalau hukumannya 20 tahun ya 20 tahun namanya. Ya, jadi panas kepanasan, hujan kehujanan. Biar dia merasakan ya mengambil hak orang lain itu luar biasa jahat ya. Mengambil hak orang lain itu luar biasa jahat, apalagi mengambil uang negara atau uang rakyat yang diambil dari pajak rakyat ya. Ini luar biasa. Ini kenapa saya beropini seperti ini? Saking jengahnya ya teman-teman melihat penyelenggara negara nggak serius ya cara memberantas korupsinya. Kalau penyelenggara serius, undang-undang perampasan aset sudah pasti selesai ya. Udah pasti selesai, cepat dikerjakan karena emergensi nih buat negara ini ya. Jadi penyelenggara negara tidak menghargai orang-orang membayar pajak ya, rakyat kecil yang membayar pajak ya. Jadi rakyat kecil aja membayar pajak ya, belanja, kena BPN ya, bayar pajak motor, bayar ini kan orang kecil tuh kebanyakan tuh ya. Nah, jadi ironi negeri ini ya teman-teman, ironi. Ini KPK menggeledah rumah petinggi Nasdem ya, namanya Ahmad Ali, rumahnya mewah sekali teman-teman. Itu bagi saya sih nggak aneh ya, yang kayak gini-gini nggak aneh. Karena rakyat kecil kan nggak tahu ya di belakang layar itu seperti apa, permainannya seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya gunung es ya teman-teman, gunung es. Jadi karena saya pengalaman ya teman-teman di dunia tambang, di dunia pasar modal, di dunia bisnis yang lain, di dunia kehidupan sosial ya, di dunia akar rumput. Jadi apal banget lah kelakuan-kelakuan manusia rakus di negeri ini, cara mencari uangnya gimana teman-teman ya. Itu baru di bisnisnya ya, belum kita lari ke birokrasnya, ke birokratnya ya teman-teman. Waduh, ke birokratnya hampir-hampir 11-12 ya teman-teman. Makanya di Indonesia banyak sekali koruptor ya, gunung es. Sulit sekali berantas karena sistemnya nggak cepat dibenahi. Ya, nah sistemnya nggak cepat dibenahi, cepet dong dibenahi ya, undang-undang perampasan aset, hukuman extraordinary ya. Hukumannya extraordinary walaupun nggak ada hukuman gantung ya, hukumannya harus maksimal ya, minimal 20 tahun, maksimal hukuman mati, terus ada hukuman tambahan sosial, yaitu ditaruh di lapangan, ya, dipanas-panasin, dihujan-hujanin, dikasih sempak saja. Itu teman-teman, terus kalau nggak dikasih semut ya, semut merah itu ya, dikasih semut merah teman-teman. Di situ hukuman bagi koruptor di negeri ini, wah itu akan rame ya, akan rame, pasti akan turun drastis tuh korupsi di negeri ini teman-teman. Nah, kalau nggak ada kemauan berarti ada apa dengan penyelenggara negara? Ya, penyelenggara negara itu kan 3 pilar ya teman-teman. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Tuh penyelenggara negara ya teman-teman. Jadi kalau itu nggak cepat-cepat dibenahi ya, korupsi ini nggak akan selesai teman-teman, nggak akan selesai. Jadi saya prihatin, saya malu juga ya melihat negara seperti amburadul, seperti nggak ada orang pintar saja di negeri ini. Ya orang pintar banyak, tapi orang jujur nggak ada teman-teman ya. Sulit, seperti nyari jarum di dalam tumpuan jerami. Ya, nyari orang yang jujur, yang amanah, yang cinta NKRI benar-benar merah putih ya, nggak di bibir saja, itu sulit sekali di negeri ini ya teman-teman. Semua penuh kemunafikan. Ironi negeriku, padahal negara beragama ini teman-teman ya. Negara beragama. Ya, seharusnya takut berbuat salah, takut merugikan orang. Ya kan? Tapi yang terjadi sebaliknya teman, 180 derajat berbalik dengan apa yang menjadi dasar negara ini ya. Negara Pancasila, tapi korupsinya banyak sekali ya. Ini nggak ngerti ya, ada yang salah. Salah di mana pertanyaannya? Pasti ada yang salah, salah di sistemnya. Ya. Sistem hukumnya, terus sistem the man behind the gun-nya itu, pelaku-pelakunya atau orang-orangnya itu mentalnya atau karakternya, karakter maling ya teman-teman. Itu harus cepat dirubah. Harus cepat dirubah. Beda, ikut contoh aja di Jepang tuh, di Jepang ya. Semua serba teratur ya. Di Indonesia kacau nih teman-teman. Nah, itu berasal dari mana korupsi merajalela? Ya berasal dari atasnya teman-teman, dari kepalanya ya. Ya itu udah nggak salah lagi, kan busuk dari kepalanya itu benar. Kalau kepalanya memberikan contoh yang benar, bawahnya pasti benar. Ya, bawahnya, atasnya memberikan contoh yang benar, bawahnya pasti benar. Itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa didengar sama orang-orang hebat yang ngaku dirinya hebat, ngaku dirinya wakil rakyat, ngaku dirinya penegak hukum ya, ngaku dirinya hakim wakil Tuhan ya. Mudah-mudahan dengar ini dengan hati nurani. Kalau nggak pakai hati nurani nggak akan ngerti maksud saya itu apa ya. Yang ada greedy, nafsu ya. Harta. Itu terima kasih teman-teman.